Bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program The Podium di segmen ketiga. Di segmen ini kita masih akan berbincang dengan 3 orang narasumber kita, yakni dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga pihak akademisi. Tidak mudah untuk menciptakan pemilu yang damai dan juga gembira seperti disebutkan oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Katanya memang sederhana, damai dan gembira, tapi faktanya tidak semudah itu begitu. Langsung saja ke Pak Yanto dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti apa mungkin peran Bawaslu sendiri setidaknya untuk meminimalisir konflik-konflik dan juga mengajak begitu agar peserta pemilu ini juga bisa taat terhadap aturan dan asas, Pak. Silakan. Jadi kita ketahui bersama bahwa pengawasan pemilu itu apa sih? Jadi pengawasan pemilu itu adalah satu kegiatan untuk mengamati, terus juga mengkaji, memeriksa, dan juga menilai terhadap satu proses penyelenggaraan pemilu. Dan di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu ada fungsi daripada Bawaslu, yaitu salah satu fungsinya melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap adanya dugaan pelanggaran dan juga sengketa pada proses pemilu. Nah, dalam rangka meminimalisir terkait dengan adanya pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran, itu Bawaslu Provinsi dalam melakukan strategi pencegahannya yaitu dengan pelibatan unsur-unsur masyarakat. Jadi kami dari di Bawaslu Provinsi ini sekarang lagi masif memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat, kepada organisasi kemahasiswaan, kepada pemilih muda sebagai pemilih pemula, dan juga kepada pemilih pemula yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Setidaknya mereka yang kita berikan sosialisasi itu pertama adalah kita menyampaikan informasi terkait dengan proses tahapan yang saat ini kita laksanakan. Terus yang kedua, kita juga menyampaikan terkait dengan potensi-potensi kerawanan pada tahapan tersebut. Dan yang ketiga, kita ada memberikan satu pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana kita menggunakan hak pilih kita, memilih sesuai dengan hati nurani kita, seperti itu. Jadi peran Bawaslu di sini dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran, itu kita secara masif memberikan sosialisasi, baik itu kepada peserta maupun kepada masyarakat. Seperti itu. Baik, itu dia peran Bawaslu begitu ya. Yeah. Saya ke akademisi nih. Benar, akademisi kan memang bicara soal sivitas akademika begitu. Karena kita tahu Pak bahwa data untuk pemilih pemula itu berada di angka 23%. Seperti apa mungkin peran serta dari mahasiswi untuk menciptakan pemilu yang damai dan juga gembira, Pak Mahyudi? Tentu ya, sangat strategis sekali apabila masyarakat ya, khususnya pemilik pemula, khususnya juga mahasiswa berperan serta agar pemilu ini bisa betul-betul berjalan sesuai taat asas dan aturan, sehingga akan berimplikasi kepada kedamaian dan kegembiraan. Jadi peran mahasiswa ya. Jadi tadi kita mencoba menyambung strategi Bawaslu, ya, melibatkan masyarakat atau boleh dikatakan pengawasan partisipatif. Baik. Nah, tentu kita berharap ya, dengan adanya program ini peran mahasiswa akan semakin pemilik pemula semakin meningkat. Artinya begini, dalam konsep pengawasan partisipatif ya, di mana keterlibatan semua pihak itu paling tidak bisa mencegah. Paling tidak itu, syukur-syukur bisa ikut aktif melaporkan terjadinya pelanggaran. Nah, selemah-lemahnya iman dalam pengawasan partisipatif adalah dia sendiri
tidak melanggar dan bercurang. Paling tidak itu. Kalau kita bisa menanamkan itu, maka paling tidak artinya di kalangan pemilih pemula, pemilih muda, mahasiswa itu akan melahirkan pemilih-pemilih yang berintegritas, karena bagian daripada aktor berintegritas. Nah, kita berharap ya, saya ini orang yang realistis. Saat ini kalau kita lihat ya tahapan kampanye, itu potensi-potensi pelanggaran itu luar biasa. Ya, penaruhan APK, penyebaran bahan kampanye, ya, kemudian iklan media cetak elektronik. Nah, itu bagian-bagian yang saya pernah pegiat pengawas milu itu melihat sesuatu yang potensi, bahkan bukan potensi lagi, adalah sudah terjadi banyak pelanggaran. Anda lihat APK, ya, apalagi kan kebijakan dari KPU saat ini itu sangat akomodatif, sangat terbuka sekali. Beda dengan dulu aturan-aturan kampanye. Misalnya APK dulu dibatasi, jumlah dibatasi, ukuran dibatasi. Sekarang tidak, yang hanya dibatasi kan cuma penempatan. Penempatan di pohon tidak boleh, membagi selebaran tidak boleh di sekolah, di tempat ibadah, kan hanya sebatas itu. Termasuk juga bahan kampanye. Nah, ini juga menjadi bagian yang harus diketahui oleh semua publik. Karena apa? Bahan kampanye dulu KPU itu ada batasannya, meliputi. Kalau meliputi apa saja boleh. Sekarang dapat berupa. Nah, makanya muncullah kaleng susu, muncullah nanti voucher, saya nggak tahu karena dapat. Nah, ini tentu menjadi potensi yang harus kita sikapi bersama. Karena itu tentu akan dimanfaatkan oleh peserta pemilu. Nah, sehingga tantangan pemilu yang damai dan gembira ini tentu tidak mudah, apa yang dikatakan oleh ketua KPU tadi. Nah, saya kira itu. Jadi peran daripada pemilih pemula, ya, mahasiswa, paling tidak tadi Anda tidak ikut ikut curang, apalagi ikut bagian daripada praktek money politik. Nah, kita berharap pada para pemuda ini, apalagi kurang lebih pemilih itu kan masuk muda itu ya ada 52% seluruh Indonesia. Milenial. Ya, milenial kan. Nah, jadi artinya seandainya pemilih itu mau taat dari katakan selama-lamanya iman dalam pengawasan partisipatif, dia ikut mengawasi, maka dia tidak ikut berbuat curang, melakukan pelanggaran. Nah, saya kira itu. Minimal dia menolak dulu begitu, baru mengajak rekan-rekannya untuk menolak politik uang itu sendiri begitu. Saya ke Ibu Andi, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, karena di depan kita kan banyak ormas nih Bu. Apa mungkin peran serta organisasi masyarakat di Kalimantan Selatan juga ikut memerangi tantangan-tantangan yang disebutkan oleh akademisi tadi? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Fathia. Terima kasih Pak Mahyuni, ya namanya akademisi kritis ya. Saya sudah melewati masa itu dan hari ini saya berada pada posisi penyelenggara yang siap dikritik gitu. Benar sekali bahwa hari ini KPU memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada peserta pemilu, bukan dalam konteks untuk itu kemudian terjadi pelanggaran, tetapi dalam konteks akomodatif, karena prinsipnya demokrasi itu memberikan ruang, kesempatan yang sama, pendapat yang sama untuk bisa diakomodir oleh semua pihak, sehingga semua peserta pemilu dapat memanfaatkan forum demokrasi kita untuk bisa mengaplikasikan apa inovasi yang mereka ingin lakukan dalam event kampanye, dalam event pemilu kali ini. Kalau terkait dengan APK pemasangan yang jumlah memang tidak dibatasi, tetapi untuk ukuran tetap ada batasan dalam PKPU, itu dibatasi ukurannya dan seterusnya. Kemudian juga beberapa tempat penyebaran itu tidak boleh, di tempat pendidikan sama sekali tidak boleh, meskipun keputusan MK memberikan ruang ke tempat pendidikan untuk kita, untuk partai politik atau peserta pemilu berkampanye, tetapi tetap tidak boleh ada atribut di dalamnya. Kemudian tempat ibadah tidak boleh ada penyebaran alat peraga kampanye. Itu ada pengecualian untuk PKPU 20 sudah disampaikan bahwa tempat kampanye itu dibolehkan di tempat pendidikan, tetapi hanya di institut pendidikan yang selevel dengan universitas. Dan itu pun dilaksanakan atas persetujuan penanggung jawab tempat pendidikan tersebut.
kemudian tidak boleh membawa alat peraga kampanye. Mereka hanya boleh berkampanye, menyampaikan visi misi programnya dan ajakan kepada pemilih yang di situ ada mahasiswa dan juga mungkin pendidik, tetapi tidak boleh di masa perkuliahan. Mengapa kemudian di sekolah-sekolah umum seperti SMA itu tidak dibolehkan? Karena di sana masih ada anak-anak yang belum cukup umur untuk mendapatkan kampanye dari para calon. Jadi ada pembatasan di situ, dan yang sangat tidak boleh adalah di tempat ibadah, tidak boleh sama sekali ada kampanye, tidak boleh ada alat peraga di sana. Lalu kemudian hari ini kita bersama banyak sekali pimpinan-pimpinan multi stakeholder yang hadir di tempat ini. Harapan kami bahwa beliaulah ujung tombak yang ada di tengah masyarakat yang akan juga membantu kami untuk memberikan edukasi, effort yang besar kepada masyarakat kita, utamanya pemilih-pemilih pemula dan pemilih yang hari ini berada di posisi 59%, termasuk di Kalimantan Selatan dan Indonesia, pemilih dari Gen Z, kemudian pemilih yang milenial, yang ini bukan saja pijakannya di 5 tahun sekarang ini, tetapi pijakan 5-10 tahun ke depan dia akan berada pada posisi pengambil kebijakan. Sehingga basic dan pemahaman yang bagus, edukasi yang baik hari ini harus benar-benar tertanam. Kalau perlu istilah, saya ingin menggunakan istilah doktrin bagi mereka, harus benar-benar nancap hari ini. Sehingga kalau kami saja penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu pasti tidak bisa turun ke semua level masyarakat, utamanya kepada pemilih pemula dan Gen Z. Harapan kami, mimpi kami, obsesi kami, pengharapan yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini agar dapat membantu kami juga dari Kesbangpol, dari pemerintah daerah yang juga bisa bekerja sama dengan multi stakeholder untuk membantu kami dengan setiap segmen pemilih bisa memberikan edukasi yang besar, utamanya terkait peningkatan partisipasi, ketepatan di dalam memilih, kemudian pelaksanaan pemilihan yang tadi damai dan gembira. Karena kalau tingkat partisipasi tinggi, otomatis bahwa legitimasi pemimpin itu, legitimasi wakil rakyat itu terpercaya. Tetapi kalau rendah, maka bisa diragukan bahwa itu bukan pilihan masyarakat. Sehingga edukasi kepada masyarakat, siapapun yang terpilih itu adalah pilihan masyarakat, dan konsekuensi dari kita bertarung ada yang terpilih dan tidak terpilih. Dan tidak terpilih ini bisa kita damaikan, kita sejukkan hatinya bahwa ini adalah takdir. Pertarungan, ikhtiar, doa sudah dilaksanakan, final sudah ada pilihan, itulah pilihan kita dan menjadi legitimasi dari Allah Ta'ala kalau kita percaya dalam Islam, bahwa itulah takdir pilihan yang menjadi keinginan yang maha kuasa untuk memimpin atau menjadi wakil kita. Tetapi dalam proses itu kita juga berikhtiar untuk tetap memilih yang terbaik. Dan harapan kami sekali lagi menghimbau, meminta, memohon kepada pian berataan yang ada di sini, perwakilan dari seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, utamanya Kalimantan Selatan, untuk membantu kami memberikan edukasi yang tepat, utamanya ujaran-ujaran kebencian yang hari ini di media-media sangat tidak elok, sangat tidak enak dilihat, didengar, apalagi untuk memberikan pendidikan politik, pendidikan etika kepada pemilih-pemilih baru kita. Jangan sampai ini menjadi kebiasaan yang kemudian dikatakan ini sebagai budaya. Saya pikir ini budaya, karena budaya itu adalah proses belajar yang baik, proses belajar yang memerlukan etika, adab. Nah, ini bukan adab kita. Adab Timur Indonesia adalah adab yang bertanggung jawab, adab yang menghargai satu dengan yang lain, sehingga jangan sampai kita terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu yang menyebarkan hoax, yang menyebarkan fitnah, yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, merusak tatanan kehidupan utamanya di Kalimantan Selatan yang terkenal sangat damai, terkenal sangat akomodatif, terkenal sangat berdamai dengan semua kondisi. Kehadiran pian-pian hari ini sangat bermakna khusus pribadi untuk saya, dan tentunya sebagai dengan penyelenggara pemilu, harapan yang besar kami serahkan kepada pian berataan untuk membantu kami, khususnya kepada pemilih pemula, karena posisi pemilih pemula hari ini sangat menentukan, bukan saja pemilihan hari ini, tapi memberikan pijakan untuk pemilu-pemilu berikutnya.
apa yang terdoktrin di kepala mereka ini akan tertanam, dan ketika sudah tertanam sulit sekali untuk melepaskan. Kalau sudahlah di posisi kita pemilih yang di baby boomer yang sudah senior ini sudah punya pilihan sendiri, sudah punya cakrawala berpikir, paradigma masing-masing. Tetapi kepada anak-anak kita, pemilih pemula yang masih ngambang, masih belum punya pola, masih belum punya model, mudah-mudahan bisa mendapatkan doktrin, tanda petik ya, doktrin, pemahaman, pengertian yang sama, yang arif untuk mengikuti pemilu ini. Dan meyakinkan dirinya bahwa mereka tidak terkontaminasi oleh paham-paham, ajaran-ajaran yang itu merusak sistem tata kehidupan kita khususnya di Kalimantan Selatan. Saya kira demikian. KPU Provinsi Kalimantan Selatan meminta begitu untuk memang rekan-rekan yang telah berhadir ke studio Duta TV, Orbas-Orbas begitu, karena tadi itu sudah saya sebutkan, untuk sama-sama membantu begitu Bu ya, bergandengan tangan untuk katakanlah lebih fokus, setidaknya bisa mengurangi tantangan-tantangan pada pemilih pemula. Kita akan dengarkan di segmen keempat tanggapan dari organisasi masyarakat yang hadir hari ini. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program The Podium. Andaikan kau datang kembali